Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah prediksi dibuat Richard Dune jelang laga Everton versus Manchester United. Ia meyakini The Toffees bakal membuat setan merah menderita di akhir pekan ini. Setelah libur hampir 2 pekan, Premier League kembali digulirkan di akhir pekan ini. Everton mendapatkan jatah untuk menjamu Manchester United di Goodison Park pada akhir pekan ini. Kondisi Everton jelang laga ini memang lagi agak kacau. Pasalnya mereka baru saja mendapatkan pengurangan 10 poin dari FA akibat pelanggaran FFP. Dune menilai situasi ini akan membuat Everton tampil menggila di laga ini. Menurut Dune, pengurangan 10 poin itu tidak akan membuat Everton gentar di laga ini. Sebaliknya, ia memprediksi Everton akan termotivasi untuk menang di laga ini demi memulihkan posisi mereka di klasemen. Dune tahu bahwa MU datang ke Goodison Park dengan catatan yang apik belakangan ini. Namun ia yakin atmosfer Goodison Park akan memberikan tenaga bagi Everton untuk mengalahkan sang tamu. Manajer Manchester United Erik ten Hag menatap optimistis sisa musim 2023-2024. Ia percaya timnya bisa bermain dengan lebih baik di sisa musim ini. Erik ten Hag meyakini bahwa timnya bakal semakin sulit dikalahkan setelah ini. Erik ten Hag tidak menampik bahwa performa timnya di awal musim 2023-2024 ini tergolong cukup mengecewakan. Namun sang manajer percaya bahwa sedikit demi sedikit performa timnya mulai membaik dan ia yakin kedepannya segalanya akan semakin membaik. Erik ten Hag juga optimistis bahwa peluang MU untuk finish di 4 besar masih terbuka karena ia yakin para rival MU bakal kehilangan poin juga. Anda bisa melihat bahwa para kompetitor kami mulai kehilangan poin. Di Premier League tidak ada yang namanya pertandingan mudah. Jadi cepat atau lambat mereka pasti kehilangan poin juga. Jadi kami harus memastikan bahwa kami bisa tampil dengan konsisten dan kami tidak perlu mempedulikan apa yang terjadi di sekitar. Karena para rival kami juga akan kehilangan poin, pungkasnya. Republik Demokratik Kongo telah meluncurkan pendekatan untuk memanggil pemain Manchester United Aaron Wan-Bissaka ke tim nasional mereka menjelang Piala Afrika 2023 mendatang. Aaron Wan-Bissaka adalah keturunan Kongo dan telah menolak upaya sebelumnya dari negara Afrika tersebut untuk membujuknya agar menyerahkan masa depan internasionalnya kepada mereka. Sang bek yang pernah bermain untuk timnas U20 Kongo belum membuat keputusan akhir apakah akan menerima tawaran tersebut. Mantan pemain Crystal Palace ini pernah dipanggil oleh timnas senior Inggris sebelumnya, namun terpaksa mundur dari skuad asuhan Gareth Southgate pada tahun 2019 karena cedera. Akan tetapi, Wan-Bissaka menerima tawaran memperkuat Kongo. MU akan kehilangan bek kunci mereka untuk satu periode pada pergantian tahun. Tidak hanya itu, setan merah juga ditinggal oleh kiper Kamerun Andre Onana dan gelandang Maroko Sofyan Amrabat juga diperkirakan dan akan ikut serta dalam gelaran Piala Afrika 2023. Oleh karena itu, ketiganya dapat melewatkan pertandingan Premier League melawan Tottenham, Wolverhampton, West Ham United, dan Aston Villa. Anggaran belanja Manchester United untuk bursa transfer Januari 2024 terancam tidak terlalu banyak. MU pun menyiapkan pemain berharga murah tapi punya kualitas bagus untuk direkrut pada awal tahun depan. Salah satu pemain yang murah yang dilirik MU kabarnya adalah pemain bertahan, Nurali Alif. Pemain asal Kazakhstan itu saat ini bermain untuk klub besar Rusia, Zenit Saint Petersburg. IL.KZ.
pada pertengahan pekan ini melaporkan pencari bakat MU sudah mengamati langsung aksi Alip saat timnas Kazakhstan melawan Slovenia pada laga internasional bulan November ini. Alip baru bergabung dengan Zenit Saint Petersburg pada Februari tahun lalu. Kontraknya masih berlaku sampai tahun 2025. Namun Manchester United diperkirakan bisa membajaknya ke Old Trafford dengan biaya sekitar 20 juta euro. Manchester United pernah mempekerjakan Jose Mourinho sebagai manajer. Pria asal Portugal tersebut tercatat mendatangkan sejumlah pemain baru selama bertugas di Old Trafford. Mourinho ditunjuk menjadi manajer MU pada tahun 2016. Mantan manajer Chelsea tersebut datang ke klub sebagai pengganti Louis van Gaal. Di bawah asuhan Mourinho, Manchester United berhasil memenangkan 3 gelar. Mereka mengangkat trofi Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa. Jose Mourinho gagal membawa MU juara Premier League. The Special One akhirnya dipecat setelah awal yang buruk pada musim ketiganya di Old Trafford. Selama menangani MU, Mourinho juga mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperkuat tim. Lantas, di mana para pemain itu sekarang? Berikut ini 11 rekrutan Jose Mourinho selama menangani Manchester United. Karir Casemiro tampaknya tidak akan berumur panjang di Manchester United. Ini disebabkan dirinya tidak disukai oleh pemilik baru klub, Sir Jim Ratcliffe. Gelandang berusia 31 tahun itu diboyong ke Old Trafford pada musim panas 2022. Lalu dengan mahar 70 juta euro, kontraknya baru akan habis pada 2026 mendatang. Awalnya Casemiro menunjukkan kelasnya di lini tengah Man United. Kehadirannya membawa pengaruh signifikan bagi MU di musim 2022-2023 dengan finish di posisi ketiga. Namun di musim keduanya ini Casemiro mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Kehadirannya tidak lagi membawa pengaruh positif. Tidak jarang gelandang asal Brazil tersebut jadi alasan bagi banyak orang betapa keroposnya pertahanan MU di awal musim ini. Melihat performa Casemiro yang sekarang bikin Ratcliffe menyesali keputusan manajemen yang lama untuk merekrut sang pemain. Football Transfer mengklaim Sir Jim Ratcliffe tidak menyukai ide tersebut sejak awal. Nah, keputusan inilah yang diyakini jadi sekian banyak faktor mundurnya Richard Arnold dari kursi CEO Man United. Arnold jadi orang yang memberikan lampu hijau transfer tersebut. Setelah mendepak Richard Arnold, Sir Jim Ratcliffe kabarnya akan menggunakan pengaruhnya di klub untuk mencampuri urusan transfer. Salah satu permintaannya adalah mendepak Casemiro segera, paling cepat di musim panas 2024 mendatang. Sebuah pengakuan menarik dibuat oleh Steve Bruce. Mantan manajer Newcastle itu menyebut bahwa Sean Longstaff sebenarnya nyaris bergabung dengan Manchester United. Kepada The Mirror, Bruce pada saat itu menangani Newcastle mengakui bahwa Manchester United sangat berminat kepada Longstaff. Bahkan ia mengklaim Setan Merah menyiapkan tawaran dengan jumlah yang fantastis untuk merekrut sang gelandang. Steve Bruce menyebut bahwa transfer Longstaff ke Man United itu nyaris jadi kenyataan. Namun, manajemen Newcastle pada akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Newcastle menolak tawaran besar itu untuk Sean Longstaff. Keputusan itu sempat bikin heboh pada saat itu. Pada saat itu, Sean Longstaff masih sangat muda. Namun sekarang ia sudah jauh lebih dewasa jika dibandingkan pada saat itu, ujar Steve Bruce.